Alhamdulillahilladzi ahabba alaina salatil masnunah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat serta ridhonya. Ucapan alhamdulillah tidak lupa pula marilah kita senandungkan sebagai bentuk kebahagiaan karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga mahabbah kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan tergantikan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang berbahagia dan penuh berkah ini, saya berwasiat kepada hadirin sekalian, terutama kepada diri saya pribadi, marilah senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Terlebih pada bulan Rajab ini, yaitu bulan yang merupakan satu dari 4 al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram. Maksudnya yaitu bulan-bulan yang suci dan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang telah saya sebutkan di atas, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. At-Taubah 36. Jika kita membaca kitab tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, pada penafsiran ayat ini kita temukan penjelasan bahwa dimaksud 4 bulan yang suci tersebut yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan ini, janganlah bertindak menganiaya diri sekalian sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat. Sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan dalam bulan-bulan tersebut, dosanya lebih besar. Adapun penjelasan Rasulullah SAW tentang 4 bulan suci yang dimaksud dalam ayat tersebut dapat kita cermati pada sebuah hadis dari Abu Bakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadaraka kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra
minha arba'atun hurum, talathatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu mudharral ladzi baina Jumada wa Sya'bana. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan suci, bulan mulia. 3 bulannya berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif mengutip perkataan Ibnu Abbas, dari bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka bulan-bulan yang suci, dan kesuciannya begitu diagungkan, dan menjadikan dosa di dalamnya juga besar, sebagaimana menjadikan amal soleh dan balasannya lebih besar. Demikian pula perkataan Qadadah Ibnu An-Nu'man bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Sesungguhnya kedaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Walaupun semua kedaliman adalah dosa yang besar, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak membesarkan suatu perkara sekehendak beliau. Imam Qurtubi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi mengatakan, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 4 bulan secara khusus, lalu melarang pada bulan ini untuk berbuat kedaliman sebagai bentuk penghormatan baginya. Walaupun pada bulan-bulan lain perbuatan zalim dan maksiat tetap menjadi suatu hal yang terlarang. Di sini kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Adapun maksud dari bulan haram yaitu bulan suci, bulan mulia yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan ini diharamkan, dilarang untuk melakukan perbuatan dosa dan berbagai maksiat. Bagi mereka yang melakukan perbuatan maksiat di bulan ini akan mendapat dosa yang lebih besar dibanding bulan-bulan lainnya. Sebaliknya, perbuatan baik pastinya pahala akan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung kita sedang berada di bulan Rajab ini, marilah kita berusaha untuk mengagungkan dan memuliakannya dengan cara menjauhi berbagai macam kedaliman dan dosa. Kita tingkatkan amal ibadah kita, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, karena insya Allah pahalanya sungguh akan dilipat gandakan. Amalan-amalan baik yang bisa ditingkatkan seperti amalan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, puasa-puasa sunnah, dan sedekah. Amalan-amalan ini di luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih pahala sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan harta di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu, apalagi jika dilakukannya pada bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan,
dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari ini. Sebagai penutup saya mengajak, marilah kita optimalkan waktu di bulan Rajab yang mulia ini dengan memperbanyak ketaatan dan amal soleh, meninggalkan kejelekan dan segala bentuk kemaksiatan. Wallahu musta'an wa muwafiq ilaina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qauli hada fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.